kasih Pak Raffi atas waktunya yang sudah diluangkan untuk observasi kelas hari ini. Jadi tujuan dari observasi pra pembelajaran kita di kelas pada hari ini tujuannya tidak untuk mencari kekurangan, kelemahan atau apa yang benar dan apa yang salah dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, tapi tujuannya untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan diri untuk menuju perubahan dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Jadi untuk kegiatan observasi pra observasi di kelas untuk hari ini, kira-kira ini Pak Raffi untuk kelas yang mana? Untuk kelasnya Bu, berkebetulan sesuai dengan jadwal saya mengajar di kelas 10 IPS. 10 IPS ya. Kemudian Pak Raffi untuk pembelajaran kali ini materi yang akan disampaikan materinya bukan permainan bola besar. Iya, cuman materinya itu di teknik menggiring. Ya, teknik menggiring. Baik Pak. Mungkin boleh diceritakan dulu Pak, kira-kira tujuan pembelajaran dari materi kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan ya, siswa-siswi itu dapat memahami teknik menggiring menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan dapat menyajikan atau mempraktikkan teknik kedua tersebut. Itu. Baik, berarti tujuannya adalah peserta didik ini mampu untuk menguasai serta menyajikan bagaimana teknik menggiring. Ya, betul. Iya. Kemudian Pak Raffi, area pengembangan yang akan dicapai dari pembelajaran kali ini seperti apa? Iya, untuk area pengembangannya bukan pembelajaran berdifferensiasi itu, yang pertama mungkin nanti ada konten penampilan beberapa video teknik menggiring. Nanti anak-anak di sana mengamati video yang ditampilkan di layar monitor. Terus nanti anak lebih mungkin di pembagian kelompok supaya lebih aktif. Kita kasih anak-anak itu untuk berdiskusi seperti itu. Berdiskusi, mungkin ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan nanti kita minta mungkin beberapa siswa yang dapat menyajikan teknik tersebut. Berarti ada diferensiasi konten di sini Pak ya? Iya betul Bu. Terus nanti mungkin Bu di sosial emosional nanti akan kita usahakan juga bisa Bu, seperti mungkin nanti kan seperti diskusi itu mungkin di sana siswa itu belajar bagaimana bekerja kelompok tim dan menghargai perasaan ataupun pendapat temannya seperti itu Bu. Berarti dari sisi aspek pembelajaran sosial emosionalnya, berarti ranahnya di mana? Ranahnya itu Bu mungkin kan di kelas sosial itu kesadaran diri, mulai dari mungkin berdoanya siswanya, terus expressingnya itu, terus lebih kita ambil mungkin emosional itu di kelompoknya Bu, di saat berdiskusinya bagaimana dia nanti memahami pendapat temannya itu seperti itu. Berarti dari kesadaran diri dan kesadaran sosialnya. Iya betul. Baik Pak Raffi. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga Pak Raffi, strategi seperti apa yang akan digunakan di dalam pembelajaran ini? Baik Bu, mungkin metode yang saya pakai menggunakan metode PBL dengan pendekatan sistematik, metode seperti itu. Tapi nanti Bu, mungkin di dalam metode PBL ini saya kaitkan dengan metode atau caranya itu pendekatannya itu seperti jigsaw. Nah, ini kan menggunakan tim ahli. Seperti nanti Bu, di pembagian kelompok ini kan saya nanti menggunakan heterogen. Di sana mungkin ada terpilih, ada yang paham, ada yang tidak paham. Tapi nanti di jigsaw ini saya usahakan setiap kelompok itu ada tim ahli yang dapat nanti menjelaskan ke temannya. Dan untuk metode jigsaw ini Bu nanti kan seperti contoh nanti ada 4 kelompok dan setiap tim ahli ini akan berputar. Tim ahli A akan pindah ke tim ahli B, tim ahli B ke tim C, C ke D, sampai nanti kembali lagi ke kelompok dasarnya seperti itu. Bagus sekali Pak Raffi, berarti ada pendekatan saintifik di sini, kemudian metode pembelajaran menggunakan problem based learning, kemudian metode yang digunakan juga strateginya menggunakan
strategi atau metode jigsaw dalam menggunakan. Baik, sepertinya akan menarik karena melihat strategi yang dipaparkan oleh Bapak ini sangat memberikan antusiasme daripada murid. Saya juga penasaran nanti seperti apa aplikasinya di kelas Pak Rafiq. Baik Pak Rafiq, demikian saja untuk kegiatan praobservasi kita dan selamat berjumpa di kelas. Iya Bu, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pagi ini, Bapak kita kesediaan kelas Muslim untuk memimpin doa agar proses belajar mengajar kita ini lancar. Muslim, Bapak persilakan. Sebelum belajar, kalian baginya berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu diharapkan siswa itu dapat memahami dan melakukan teknik menggiring menggunakan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Nah, kalau kira-kira Bapak semua kalian membayangkan sepak bola, apa yang terbayangkan? Ya, apa itu? Sepak bola itu boleh kecil. Ya, apakah sepak bola itu Putri bisa main? Ya. Lagi kenapa? Bola besar. Oke, sepak bola itu masuk ke ranah permainan bola besar. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama tadi? Ya, silakan. Dari Nopesa, pertanyaan dari Nopesa. Iya. Sampai pada perempuan itu main bola. Bisa. Oke. Baik, anak-anak semua, supaya kita lebih bersemangat. Ini kayaknya kita harus bersemangat ini. Coba sendiri semua dulu. Semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Silahkan dijawab. Ya, nanti isi namanya, pilih jawabannya, Bapak kasih soalnya berbentuk pilihan ganda. Silahkan dijawab kira-kira mana jawaban yang betul menurut kalian. Catatan, tidak boleh kerja sama. Ya, terima kasih. Tidak boleh kerja sama. Jawab yang kira-kira menurut Anda semua jawaban yang betul. Silakan isi namanya.
Hari ini sebentar lagi Bapak tampilkan video. Tolong kalian amati atau kalian analisis gerakan-gerakan teknik menggiring menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Silakan dicatat. Yang nanti kira-kira tidak paham dicatat. Nanti bisa ditanyakan. Jelas jawabannya? Siap. Oke, silakan perhatikan video berikut. Baik, kalian semua di bagian mana video tadi jelas? Siap. Oke, sekarang akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, nanti setelah Bapak bagi kelompoknya, tugasnya nanti akan Bapak arahkan. Video sudah kalian analisis, boleh didiskusikan. Dan nanti Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Ya, nanti baru kita presentasikan. Silakan kelompok 1 bergabung terus. Baik, anak-anak semua yang sebelah kiri Bapak kelompok 1, di tengah kelompok 2, di sini kelompok 3. Silahkan diskusikan selama 10 menit. Ya, yang video sudah diamati, catat, silahkan diskusikan. Diskusikan terus per kelompok. Ya, silahkan. Ya, diskusikan. Ya, diskusikan dulu ya. Catat aja yang dulu, catat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang video yang catatan tadi. Langsung saja kepada rekan saya yang berusaha untuk menjelaskan materi. Variasi keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. 1. Variasi mengumpan. Mengumpan menggunakan kaki bagian dalam. Mengumpan dengan kaki bagian dalam banyak dimanfaatkan untuk memberikan bola kepada teman serbu pada jarak pendek. Passing adalah memberi. Terima kasih Bapak ucapkan kelompok 2 luar biasa misalnya. Kasih tepuk tangan dulu. Bagus. Ya. Baik, anak-anak semua, Bapak minta satu lagi. Kira-kira siapa yang bisa mempraktekkan? Kira-kira siapa bisa? Ya, silakan. Ada? Baik, silakan berdua, ada 2 orang. Ya. Terus, lagi terus. Oke, expo. Menggunakan ya kaki bagian dalam. Yang tadi kaki bagian luar. Ya, ini bagus nih. Ya. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan. Oke, baik sekali dulu semua. Tadi ada 2 teman kalian yang mencontohkan. 1 orang menggiring menggunakan kaki bagian dalam, 1 menggunakan kaki bagian luar. Seperti video yang Anda saksikan tadi. Baik, terima kasih. Baik, Anda semua, ini proses ya. Jadi Bapak bagikan, langsung dikerjakan. Tapi tetap dengan catatan tidak boleh kerjasama. Tadi kerjasama karena diskusi. Ya, tapi latihannya jaga sendiri-sendiri.
Kalau percaya kalian pasti mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, baik semua, waktu habis sudah selesai. Silakan setiap kelompok dikumpulkan di atas di bawah. Silakan. Terima kasih ya, itu juga satu dua. Oke, terima kasih ya. Semuanya. Terima kasih. Baik, anak semua, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi sepak bola adalah permainan yang sangat digemari di Indonesia. Nah, jadi kita telah mempelajari teknik salah satu teknik sepak bola yaitu menggiring bola. Menggiring bola terbagi menjadi dua yaitu menggiring bagian dalam dan bagian luar yang sudah dicontohkan oleh teman kita tadi. Sepak bola memiliki 11 pemain. Lama waktu bermain sepak bola adalah 2 kali 45 menit. Sekian yang bisa saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Desa, terutama dulu Bapak Desa. Baik, ada yang ingin menambahkan? Saya Pak, siapa? Ya, silakan. Husein. Terima kasih. Saya akan menambahkan kesimpulan dari Nadesa. Teknik menggiring itu ada dua, yaitu kaki bagian luar dan bagian dalam. Biasanya kaki bagian luar dipakai oleh pemain profesional seperti Ronaldo, Messi, dan lain-lain. Dan kaki bagian dalam biasa dipakai seperti yang masih pemula seperti kita. Terima kasih aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bapak gabungkan atau Bapak simpulkan materi kita hari ini. Ya, yang pertama sepak bola itu adalah salah satu permainan bola besar yang paling digemari oleh masyarakat, baik di Indonesia dan di luar negeri, terkhususnya di Gayuwas tempat kita tinggal ini. Sepak bola itu memiliki beberapa teknik. Untuk hari ini kita membahas yaitu teknik itu menggiring menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Nah, manfaat teknik itu harus dikuasai supaya apa? Salah satu manfaat teknik menggiring itu adalah untuk mengecoh lawan. Di saat tim A menguasai bola, tim B ini merebut, teknik menggiring itu sangat bagus digunakan untuk mengecoh lawan. Paham mengecoh lawan? Maksudnya? Ya, apabila di saat ada tim lawan ini merebut bola, kita lakukan kedua teknik itu dengan kaki bagian luar atau kaki bagian luar supaya lawan ini terkecoh. Itu manfaatnya. Dan menggiring itu paling banyak digunakan seperti yang sudah dikatakan oleh saudara Muslim, yaitu menggunakan kaki bagian luar, karena itu tujuannya supaya bola itu tidak terlalu jauh dengan kaki kita. Kalau terlalu jauh, bola itu mudah direbut. Itu tujuannya. Seperti dijelaskan oleh Messi, Ronaldo, pemain sepak bola itu kalau dibawa jauh susah ngejarnya kan? Itu menggunakan kaki bagian luar. Kalau kaki bagian dalam ada sedikit kelemahannya. Kalau kaki bagian dalam, otomatis kalau kita berlari ini kaki kita, kan ini kaki bagian dalam, otomatis kaki kita itu seperti ini ya. Otomatis laju kita lari itu terhambat. Kan logikanya kan? Kalau kaki bagian luar itu tetap seperti ini kaki kita. Makanya kaki bagian luar itu paling dominan digunakan pemain profesional. Sampai situ jelas dan semua? Jelas. Kalau memang jelas, minggu depan kita lanjutkan materi kita ke shooting. Yang masih sepak bola. Shooting menggunakan punggung kaki bagian dalam. Oke, kalau memang jelas, hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah
banyak istirahat supaya minggu depan bisa dapat bersama lagi berbagi dengan topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rafi, selamat pagi. Baik Pak Rafi, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada kegiatan pasca observasi hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang berkaitan dengan refleksi yang terlihat pada pembelajaran yang sudah dilakukan pada kompetisi di kelas sebelumnya. Jadi Pak Rafi, tujuan dari kegiatan pasca observasi kita pada kali ini bukan melihat benar atau salah dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, tetapi untuk pengembangan diri kita untuk melakukan perbaikan di dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi seperti sebelumnya kita sudah melakukan supervisi di kelas, mungkin bisa saya sampaikan hasil dari observasi saya. Jadi saya melihat di pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas sudah baik, cuman dari beberapa mungkin aspek ada yang masih perlu perbaikan. Jadi yang kemarin itu seperti saya lihat budaya positif ya, mungkin belum terlalu tampak. Kemudian interaksi yang dilakukan di dalam diskusi mungkin kurang hidup seperti itu, karena ada yang mungkin masih sendiri seperti itu. Kemudian dari penyampaian materi juga saya sudah melihat adanya diferensiasi pembelajaran, yaitu dengan adanya diferensiasi konten. Di sini saya lihat kemarin ada penampilan video atau penayangan video yang berkaitan dengan materi tentang praktik menggiring bola. Itu mungkin dari saya. Kemudian kalau dari penguatan juga sudah ada tampak. Kemudian dari pembelajaran sosial emosional juga kemarin itu sudah ada tampak, yaitu anak sudah mulai dengan kesadaran diri memulai doa, kemudian bekerja sama dalam kelompok, memberikan apresiasi terhadap kawan-kawan yang sudah menampilkan penyajian presentasinya seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan pertama dari saya Pak tentang percakapan observasi kita kali ini, mungkin bisa diceritakan kembali seperti apa kegiatan pembelajaran atau refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan di observasi kelas sebelumnya. Terima kasih. Kemarin kebetulan saya mengajar di kelas 10 IPS dalam materi teknik menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, dan di mana sudah nampak siswa itu sudah memahami teknik menggiring dengan menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam, dan sudah mulai nampak juga anak-anak bisa mempraktikkan atau menyajikan teknik menggiring ini. Ya. Adapun metode ataupun yang saya lakukan kemarin itu, saya menggunakan metodenya itu yang pertama metodenya jigsaw. Di sana saya memilih beberapa kelompok, yang setiap kelompok itu ada tim ahli, dan tim ahli itu nanti akan berpindah ke kelompok yang lain sampai kembali lagi ke kelompok awalnya, seperti itu. Ya, kemudian Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan? Sebenarnya supervisi kemarin yang saya rasakan itu tidak seberapa tegang seperti yang dilakukan supervisi kepala ataupun pengawas. Cuman di awal-awal pembelajaran saya masih tetap merasakan agak sedikit grogi, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu grogi itu hilang dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena
kejauhan Pak. Iya, betul, bekerja kejauhan. Kemudian Pak, dari pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas pada pembelajaran observasi yang lalu, apakah masih terdapat kelemahan atau kendala atau bagaimana pencapaian keberhasilan dari kegiatan pembelajaran? Sebenarnya kalau untuk tercapai pembelajaran itu sudah lumayan bagus, sudah bagus. Cuma mungkin yang menjadi kendala di saat diskusi, mungkin ada beberapa siswa itu pasif atau memang tidak aktif. Mungkin di sana mungkin karena tidak aktif ini, mungkin faktor penyebabnya mungkin kan antara satu kelompok ini kan kita memilih heterogen, maksudnya tidak kita kumpulkan yang mana yang bisa, tapi bercampur. Mungkin menjadi kendala tidak aktif itu ada beberapa siswa itu mungkin dia tidak suka materi itu, jadi dia asik menonton, diam, begitu. Cenderungan belajar siswa mungkin Pak. Iya, betul. Kemudian Pak, di dalam pembelajaran kemarin kendala seperti apa yang mungkin Bapak hadapi? Di dalam membuat atau Ya, mungkin kendala di saat kelompok itu Bu, di saat sudah mulai diskusi, kita bagi kelompoknya itu mungkin menjadi kendala di sana. Yang pertama tingkat keseriusan anak-anak itu. Terus mungkin yang lain kendala yang paling dirasakan itu mungkin ada 1-2 kelompok itu memang dibilang tidak terlalu aktif begitu, memang pasif dia. berarti terdapat ketidakseriusan ya. Iya, Ada beberapa kelompok atau mungkin murid yang cenderung pasif di dalam pembelajaran. Jadi kira-kira Pak, bagaimana langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki hal tersebut sehingga anak-anak ini menjadi